Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat dalam meraih cita-cita. Oke anak-anak, bergabung lagi dengan saya Pak Rian Arya di kelas inspirasi untuk mengikuti materi-materi pelajaran yang menarik. Oke anak-anak, sebelum kita mulai mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita masuk lagi di kelas inspirasi dengan saya Pak Rian. Masih di pembelajaran matematika, video sambungan dari dua video sebelumnya, yaitu bab 2 KD 3.3 dan 3.4 tentang operasi hitung campuran. Oke, kita lanjut saja ke materi kita. C. Operasi hitung campuran pecahan. 1. Mengubah berbagai bentuk pecahan. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya itu mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100 atau seterusnya. Jadi bisa 10, 100, 1000. Penyebutnya kita jadikan angka-angka tersebut. Contoh 3/10. 10 ini nolnya 1. Jadi pecahan biasa ini kalau diubah menjadi desimal menjadi 0,3. Kita lihat di belakang koma ini ada satu angka, itu menandakan 10. Jadi 3/10 kalau diubah menjadi desimal menjadi 0,3. Lihat nolnya 1, nolnya 1. Nomor 2, 45/100. 100 ini angka nolnya ada 2. Jadi kalau diubah menjadi desimal menjadi 0,45. Lihat di belakang koma ini ada 2 angka. Ini menandakan ini per 100. Jadi kalau diubah menjadi pecahan biasa 45/100, kalau diubah menjadi desimal menjadi 0,45. Nomor 3, 125/1000. 1000 ini banyak angka nolnya ada 3. Jadi kalau diubah menjadi desimal menjadi 0,125. Lihat di belakang komanya ada 3 angka 1, 2, 3 sama dengan banyak nolnya 1000, 1, 2, 3. Berarti ini menandakan bahwa desimal ini kalau diubah menjadi pecahan biasa menjadi 125/1000, tapi kalau diubah menjadi ke desimal menjadi 0,125. Oke, untuk nomor 4, 3/4. Nah, langkah pertamanya kita kali penyebutnya ini menjadi 100. Nah, 4 dikali 100 itu dikali 25. Jadi karena penyebutnya kita kali 25, maka pembilangnya kita kali 25 juga. Jadi 3 kali 25 75. 4 kali 25 menjadi 100. Jadi 75/100. Seperti tadi 100 angka nolnya banyak angka nolnya ada 2 menjadi 0,75. Kita cek di belakang koma ini 2 angka sesuai dengan banyak nol di 100. Nomor 5, 1/2/5. Ini namanya pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu kita kali 5 kali 1. 5 kali 1 ini 5. Nah, ke pembilang ini ditambah 2 jadi 7. 5 kali 1 5 tambah 2 jadi 7. Jadi kalau jadi pecahan biasa menjadi 7/5. 7/5. Nah, kita ubah penyebutnya menjadi bila angka 100, yaitu dikali 20. 5 dikali 20 100, maka pembilangnya juga otomatis harus kita kali 20. 7 kali 20 140. Jadi menjadi 140/100. Nah, kalau diubah menjadi desimal menjadi 1,40. Ya, kita lihat di belakang koma ini 2 angka menandakan 100. Jadi komanya ini bergeser dari sini ya, 1, 2. Nah, ke kiri. Bergeser ke kiri karena pembagian. Nanti kita akan bahas di bawah ada ya pembahasannya. Ini menjadi 1,40
sama dengan 1,4, sama saja ya. Angka 0 di belakang koma itu boleh ditulis, boleh juga tidak ditulis. 1,40 atau 1,4 ini adalah sama saja. Nomor 6, 5/8. 5/8, pembilang yang 5, penyebutnya 8. Harus kita kali menjadi 1000. Berarti 8 dikali 125. Maka pembilangnya juga dikali 125. 5 dikali 125, 625. 8 kali 125 menjadi 1000. Jadi 625 per 1000 kalau dijadikan desimal menjadi 0,625. Lihat di belakang koma ini ada 3 angka sama dengan 1000. 1000 ini nolnya ada 3. Kalau bergeser dari sini dia nih 1, 2, 3 dan ditambahkan 0. Di 0,625. Oke, cara lainnya mengubah pecahan biasa menjadi desimal yaitu dengan pembagian kurung. Contoh, 3/4 bisa dapat 0,75 ini dari mana? Kita bagi 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 ini ada yang saya warnakan kuning ya. Untuk apa nanti biar membedakan ini dapat nolnya dari mana. Oke, kita lanjut. 3 bagi 4. 3 bagi 4 ini tidak bisa. Maka itu di sini dikasih 0, koma ini pun dikasih 0. Menjadi 30. Nah, 30 dibagi 4 itu dapat 7. 7 dikali 4 hasilnya 28. Lalu 30 dikurang 28 itu 2. 2 dibagi 4 tidak bisa. Karena kita sudah kasih koma di sini, boleh kita tambahkan 0 terus 1. Jadi 20. 20 bagi 4 5. 5 kali 4 20. Dikurang sama dengan 0. Nah, berarti hasilnya 0,75. Nomor 2. 2/5 atau 2 dibagi 5. Bisa dapat 0,4 bagaimana? Kita lihat di sini. 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 tidak bisa. Kita kasih di sini 0, ini juga kita kasih 0. Jadi 20. 20 dibagi 5 4. 4 dikali 5 20 dikurang 0. Maka hasilnya 0,4. Nomor 3. 5/4 bisa dapat 1,25 dari mana? Kita lihat. 5 dibagi 4 dapat 1. 1 kali 4 4. 5 dikurang 4 1. 1 dibagi 4 tidak bisa, maka di atas kita kasih koma. Ini tanda kuningnya. Kalau sudah kita kasih koma, maka boleh kita tambahkan 01. Jadi angka yang 1 menjadi 10. Lalu 10 dibagi 4 2. 2 dikali 4 8. Kita kurang 10 kurang 8 2. 2 tidak bisa dibagi 4. Sekali lagi, karena tadi boleh kita sudah kasih koma, maka boleh ditambahkan 0. Ini menjadi 20. 20 dibagi 4 5. 5 dikali 4 20 sama dengan 0. Jadi hasilnya 1,25. Oke anak-anak, kita saksikan video berikut agar kalian lebih memahami. Oke, demikian video tadi. Semoga
kalian menyimak dengan baik dan bisa lebih paham lagi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Caranya, mengubah menjadi pecahan berpenyebut 10, 100 atau seterusnya. Contoh 0,8. 0,8 di belakang koma ini ada satu angka, maka ditulisnya 8/10. Kita lihat nolnya 10, nolnya 1. Di belakang koma ini ada satu angka, maka ini menjadi 8/10. Lalu kita sederhanakan, kita bagi 2. 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5. Oke, selanjutnya 0,25. Kita lihat di belakang koma ini ada dua angka, maka ini per 100. Jadi ditulisnya 25/100. Kenapa 100? Karena 100 ini nolnya ada 2. Nah, cara mengeceknya seperti itu ya anak-anak. Jadi di belakang koma dua angka menjadi ini per 100. Jadi ditulis 25/100. Lalu kita sederhanakan. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4, jadi 1/4. Dalam menyederhanakan pecahan biasa itu, pembagi pembilang dan penyebut harus sama. Lihat di sini, ini dibagi 2, maka penyebut dibagi 2. Pembilangnya dibagi 25, maka penyebutnya dibagi 25. Oke, kita lanjut. 0,375. Nah, di belakang koma ini ada 3 angka. Nah, 3 angka ini 1000. Kenapa? Karena 1000 nolnya ada 3. Maka ditulis 375/1000. Lalu kita sederhanakan, kita bagi 125. Pembilangnya, penyebutnya pun dibagi 125. Maka hasilnya menjadi 3/8. Oke, kita lanjut. Saksikan videonya biar kalian lebih paham dan mengerti. Oke anak-anak, demikian tadi videonya, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Kita lanjut materi selanjutnya, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Caranya mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Di sini saya buat dua cara ya, ada cara lain. Oke, kita simak saja. Contoh pertama, 1/4. 1/4 kita ubah menjadi persen. Nah, karena kita harus mengubah penyebutnya menjadi 100, maka 100 kita bagi 4 itu 25. Maka harus kita kali 25. Pembilangnya kita kali 25, penyebutnya kita kali 25. 1 kali 25 25, 4 kali 25 100. 25/100 itu sama dengan 25%. 25% kalau jadikan pecahan biasa ya 25/100. Cara lainnya, 1/4 ini kita langsung kali 100%. Nah, 100 dibagi 4 itu 25. 1 kali 25, 25%. Oke, contoh kedua, 4/5. Kita ubah menjadi 100. 100 dibagi 5 dapat 20. Maka penyebutnya kita kali 20 agar menjadi 100, pembilangnya pun kita kali 20. Harus sama, tidak boleh tidak sama pengalinya. 4 kali 20 80. 5 kali 20 100. 80/100 sama dengan 80%. Persen ini kan per 100/100. Nah, maka ditulis persen 80%. Cara keduanya, 4/5 ini langsung kita kali 100. 100 dibagi 5, ke bawah nih coret dibagi 5 itu dapat 20. 4 dikali 20 sama dengan 80%. Oke, kita lanjut. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Caranya, mengubah persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian disederhanakan menjadi pecahan paling sederhana. Contoh, 20/100 sama dengan 20% sama dengan 20/100. Nah, ini sudah dapat ini pecahan biasa 20/100, tapi kita harus sederhanakan.
kita bagi. Cara dapat 20 ini bagaimana? Ini dicari FEB-nya. Ini ada di materi kelas 4. Mungkin nanti bisa saya buat videonya cara mencari FEB dan KPK ya anak-anak. Oke, intinya disederhanakan 20 per 100 kita bagi 20 pembilangnya, penyebutnya juga kita bagi 20. 20 dibagi 20 1, 100 dibagi 25. Jadi kita sederhanakan, kalau kita cari FEB-nya ini langsung dapat pembaginya. Jadi tidak perlu mencari lagi. Kadang-kadang anak-anak ada yang dibagi 2 dulu, 20 dibagi 2, 10, 100 bagi 2, 50. Nah itu harus dibagi lagi. Dalam mensederhanakan itu harus kita cari sampai bilangan tersebut tidak bisa dibagi lagi. Begitu ya anak-anak ya. Lanjut. Nomor 2, 75% menjadi 75 per 100. Maka dapat pembaginya 25. Kita kecilkan, kita sederhanakan. 75 dibagi 25 sama dengan 3, 100 dibagi 25 sama dengan 4, maka hasilnya 3 per 4. 75 per 100 ini sudah pecahan biasa, tapi dalam pelajaran matematika harus kita sederhanakan. Oke, lanjut. Contoh nomor 3, 125% kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 125 per 100. Ingat ya, persen ini per 100. Lalu kita sederhanakan, kita bagi 25 pembilang dan penyebutnya. 125 dibagi 25 itu 5, 100 dibagi 25 4, jadi 5 per 4. Oke anak-anak, perhatikan 5 per 4. 5 per 4 ini pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka harus kita ubah menjadi pecahan campuran. Seperti ini, 1 per 4. Dari mana 1 per 4 ini? Oke, kita lihat. Ini kita cari, yaitu 5 per 4. 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 itu 1. 1 dikali 4, 4. 5 dikurang 4, 1. Oke, lihat, perhatikan anak-anak. 4 ini adalah penyebutnya. Hasilnya 1 ini letaknya kita taruh di samping. Lalu pembilang ini adalah sisanya, pengurangan dari 5 dikurang 4. Ini 1 pembilangnya taruh di atas. Oke, seperti itu anak-anak. Saya ulangi, 4 penyebutnya, sisanya ini menjadi pembilang, letaknya di atas. Lalu hasil pembagiannya ini 1 kita taruh di samping, jadi 1 per 4. Jadi 5 per 4 itu kalau diubah menjadi pecahan campuran menjadi 1 per 4. 4 dikali 1 4, tambah 1 5, 5 per 4. Oke, kita perhatikan, kita simak videonya biar kalian lebih mengerti. Oke anak-anak, demikian video tadi. Kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Mengubah desimal menjadi persen. Caranya mengubah desimal menjadi pecahan berpenyebut 100. Contoh 0,2. Di belakang koma ini ada satu angka 2, maka ini per 10. Kenapa? Karena 10 ini angka nolnya ada 1. Nah ini di belakang koma ada 1, jadi 0,2 menjadi 2 per 10. Lalu 2 per 10 ini kita ubah penyebutnya menjadi per 100 dengan cara kita kali 10. Maka pembilang penyebutnya masing-masing dikali 10. 2 dikali 10 20, 10 dikali 10 100, 20 per 100 sama dengan 20%. Contoh nomor 2, 0,35. Nah lihat, kita lihat di belakang koma ini ada 2 angka 35, maka kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 35 per 100 menjadi 35%. Yang ketiga 0,125. Di belakang koma ada 3 angka, ini artinya per 1000.
ribuan ya, karena 1000 itu nolnya ada 3. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 125 per 1000. Lalu kita bagi 10 masing-masing. 125 dibagi 10 12,5, 1000 dibagi 10 100. Jadi 12,5%. Oke, mengubah desimal menjadi persen cara lainnya, kata kuncinya kita lihat angka nolnya ada berapa. Kalau perkalian kita geser ke komanya ke kanan, kalau pembagian kita geser komanya ke kiri. Oke, 0,2 dikali 100 ini bisa kita coret ya, 1 coret 0 dicoret jadi 2 dikali 10 20%, atau 0,2 dikali 100. Kita lihat 100 nolnya ada 2. Karena perkalian kita geser ke kanan, lihat komanya tadi jadi sini 0,2, kita geser menjadi 1. Nah, jadi seperti ini 2, ya, kita boleh tambahkan 0 1 2. Oke, jadi seperti ini. Jadi 20 sama dengan 20%. Lihat komanya bergeser 1 ke sini. Jadi seperti ini. Komanya di sini. Nolnya gimana? Nolnya kita tambahkan saja. Boleh, lalu baru 1 karena 100 nolnya 2 berarti 2 langkah ke kanan. Oke, 1 lagi dari sini 2 geser ke sini. Oke, menjadi 20, nah 20 karena di belakang udah nggak ada angka menjadi 20%. 0,35 dikali 100 boleh kita coret 2 nolnya, ini nolnya kita coret menjadi 35 kali 1 35%, atau 0,35 dikali 100. Lihat komanya akan bergeser 2 kali 1 2 seperti itu ya. Kalau kita tulis seperti ini 1, jadi di sini komanya di tengah-tengah antara 3 dan 5 jadi 03,5. lihat 3,5 baru 1, lalu geser lagi 2, komanya letaknya sekarang di belakang 5. Nah, jadi 035, jadi 35%. Oke, 0,125 dikali 100 bisa menjadi 12,5%. Dari mana? Lihat 0,125 kali 100, komanya bergeser 2 kali 1 2. Nah, letak terakhir nanti di 12,5. Oke, kita lihat 1. Nah, sini 1 terus 2. Nah, nanti letaknya di antara 2 dan 5. Nah, 2. Jadi 12,5%. Oke, kita saksikan video berikut. Oke, demikianlah videonya. Kita lanjut ke materi. Mengubah persen menjadi desimal. Caranya mengubah persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian mengubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Perhatikan banyak angka 0 pada penyebut. Contoh, 2% menjadi 2/100. Lalu 2/100 itu berapa? Menjadi 0,02. Lihat di belakang koma ini 2 angka, artinya ratusan per seratusan berarti 0,02. 45%, 45/100 sama dengan 0,45. 0,45 ini sama seperti tadi, lihat di belakang koma 2 angka sama 100, nolnya ada 2. 50%, 50/100. 50/100 kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 10. 50 dibagi 10 5, 100 bagi 10 10, jadi 5/10 menjadi 0,5. Mengubah persen menjadi desimal cara lainnya. Kata kunci, dilihat angka nolnya, perkalian geser komanya ke kanan, pembagian geser komanya ke kiri. 2% sama dengan 2/100 atau 2 dibagi 100. 2 dibagi 100 sama seperti yang contoh sebelumnya,
Tapi contoh sebelumnya tadi adalah perkalian, sekarang kita pembagian. Bedanya kalau perkalian gesernya ke kanan sesuai angka nolnya, kalau pembagian gesernya ke kiri sesuai angka nolnya. Karena ini 2 dibagi 100 ya, persen itu angka nolnya 100, berarti 2 angka koma, berarti 2 langkah ke sebelah kiri. 2 dibagi 100, lihat letak koma di sini. Di angka 2 geser ke kiri 1. Nah, jadi seperti ini 1. Boleh kita tambahin 0, udah ada koma. Lalu 2. Nah, letak komanya di depan 0 pertama. Nah, letak nolnya di 0 pertama, ini kita tambahin lagi 0, jadi 0,02. 45%, 45 dibagi 100. Lihat, 45 dibagi 100, komanya dari sebelah sini. Ya, 45, komanya di belakang 5, bergeser ke kiri 1. Ya, jadi letaknya di antara 4 dan 5, di sini 4,5, lalu 2. Nah, 2 langkah berarti letaknya di depan angka 4 komanya. Lalu kita tambahin 0 di depannya, jadi 0,45. Nah, 0,45. Oke, 50%, 50 dibagi 100. Cara lainnya 50 dibagi 100, yaitu 50 dibagi 100, komanya ada di belakang angka 0, gesernya ke kiri 2 langkah sesuai angka pembaginya, yaitu 100, 0 ada 2, berarti 2 langkah ke kiri 1. Nah, berarti letaknya pertama ada di antara 5 dan 0, 1. Lalu 2. Nah, 2 langkah berarti letaknya di depan angka 5. Jadi 0,50. Nah, karena 0,50 harus kita tambahin 0, jadi 0,50. Oke, kita saksikan videonya. Oke, demikian video tadi anak-anak. Kita lanjut ke materi. Jika sudah selesai bagian 3 ini, terima kasih. Kalian pasti bisa. Semoga kalian mengerti. Oke anak-anak, demikian tadi materi pembahasan pelajaran kita. Semoga menambah ilmu pengetahuan kalian. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jika video Bapak ini bermanfaat, di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.